saya Rizka Rifa Rahmadani dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai KD 3.5 kelas 12, yaitu prinsip pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel. Tetapi pada video kali ini saya lebih menitik beratkan kepada penyimpangan semu hukum Mendel. Oleh karena itu, tujuan dari video ini adalah untuk memahami serta mengetahui apa penyimpangan semu hukum Mendel dan contohnya. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak materi berikut ini. Pastinya sebelum kita belajar mengenai penyimpangan semu hukum Mendel, teman-teman sudah belajar mengenai pola pewarisan sifat hukum Mendel. Namun, tidak semua sifat atau perbandingan genotip pada akhirnya itu sama dengan hukum Mendel. Ada beberapa ilmuwan yang telah melakukan percobaan, ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap hukum Mendel. Penyimpangan-penyimpangan ini bersifat semu. Kenapa semu? Karena pola dasarnya masih sama dengan hukum Mendel. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Coba teman-teman bisa perhatikan video berikut ini. Nah, dalam video ini menunjukkan ada perbedaan pial atau jenggar dari masing-masing ayam. Hal ini menunjukkan bahwa pial atau jenggar ayam merupakan penyimpangan semu hukum Mendel. Bagaimana bisa penyimpangan semu hukum Mendel dapat ditunjukkan dengan pial atau jenggar ayam? Untuk lebih lanjutnya nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, penyimpangan semu hukum Mendel adalah penyimpangan yang ditandai dengan berubahnya perbandingan fenotip keturunan. Misalnya, pada dua individu dengan dua sifat yang berbeda, tidak selamanya ketika disilangkan menghasilkan fenotip seperti 9:3:3:1. Tapi dapat juga perbandingan yang ada di layar, contohnya 9:7. Kalau kita cermati, perbandingan ini tidak jauh beda dengan perbandingan 9:3:3:1. Seperti angka 7 ini merupakan gabungan dari 3:3 tambah 3 tambah 1, yaitu 7. 12 juga demikian, dari 9 tambah 3. 15 juga demikian, 9 tambah 3 tambah 3. Nah, sehingga perbandingan inilah yang membuat penyimpangan semu hukum Mendel dikatakan bersifat semu karena pola dasarnya masih sama dengan perbandingan fenotip hukum Mendel. Penyimpangan semu hukum Mendel yaitu terjadinya suatu kerjasama berbagai sifat yang memberikan fenotip berlainan, tetapi masih mengikuti hukum perbandingan genotip dari Mendel. Mengapa terjadi penyimpangan ini? Penyimpangan semu ini terjadi karena adanya dua pasang gen atau lebih yang saling mempengaruhi dalam memberikan fenotip pada individu. Peristiwa saling mempengaruhi antara dua gen atau lebih disebut dengan interaksi gen. Penyimpangan semu akibat interaksi gen ada 5 macam, yaitu 1. Ada atafisme, 2. Ada kriptomeri, 3. Ada epistasi dan hipostasi, 4. Ada polimeri, dan yang kelima ada komplementer. Yang pertama ada atafisme. Apa itu atafisme? Atafisme merupakan interaksi beberapa gen yang mengakibatkan menghilangnya suatu sifat keturunan dan memunculkan suatu sifat keturunan yang berbeda dengan induknya. Tetapi sifat induk akan muncul kembali pada generasi berikutnya. Contohnya adalah
pada persilangan ayam yang berjengger atau berpial ros atau mawar dengan berpial pea atau biji. Sebelumnya kita harus tahu apa itu macam bentuk jengger. Ada 4 macam bentuk jengger ayam, seperti yang ada di gambar. Ada yang berbentuk biji atau pih, berbentuk mawar atau gerigi, atau sering kita juga sebut dengan bentuk ros, bentuk sumpel atau walnut, dan bentuk belah atau tunggal atau juga bisa disebut dengan single. Nah, di sini saya sudah menotkan bentuk genotipnya. Ketika jengger walnut itu memiliki genotip R besar, strip, P besar, strip. Strip ini bisa diisi dengan huruf besar maupun huruf kecil. Sebagai contoh, ketika ada R besar, P besar, dan P kecil itu tetap memiliki sifat jengger walnut karena terdiri dari R besar 1 dan P besar 1. Bisa juga jengger bersifat walnut memiliki genotip R besar, R kecil, P besar, P kecil. Itu juga bersifat walnut seperti ini. Yang sifat walnut bisa R besar, P besar. Ini seperti ini. Selanjutnya jengger ros. Ros atau mawar, untuk lebih memudahkan kalian, kalau jengger ros itu memiliki genotip P double resesif, artinya P-nya 2 tetapi kecil semua. Ketika jengger pi atau biji itu kebalikannya dari ros, yaitu R-nya gen R yang kecil semua. Ketikanya semuanya kecil, itu merupakan genotip dari jengger single. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat di contoh ya. Kita lihat di contoh. Nah, ini contohnya. Persilangan antara ayam berjengger ros dengan ayam berjengger pi menghasilkan ayam bersifat walnut, di mana untuk mencari gamet, teman-teman pasti sudah tahu. Kita ambil R1, P1, R1, P1 karena R sama P-nya itu sama-sama. Tapi ketika walnut kan antara R besar, R kecil, P besar, P kecil. Jadi untuk menentukan gametnya agar lebih mudah, R besar, R kecil, P besar, P kecil. Bisa menggunakan seperti ini. Nah, sehingga didapatkan gamet yang seperti ini. Berikut tabelnya dari persilangan walnut dan sesamanya. Pada hasilnya terdapat sifat seperti induk sebelumnya, yaitu ros dan pi, sehingga menghasilkan perbandingan fenotip seperti ini. Pada atavisme bukan menitik beratkan kepada perbandingannya, tetapi kenapa dibilang penyimpangan semu hukum Mendel? Karena pada persilangannya dapat membentuk sifat baru, dan sifat baru itu ketika disilang samanya akan menghasilkan sifat yang sama dengan induknya. Untuk selanjutnya ada kriptomeri. Kriptomeri adalah peristiwa munculnya karakter tertentu apabila gen dominan bersama-sama dengan gen dominan lainnya. Jika gen berdiri sendiri, karakternya akan tersembunyi atau kriptos. Contohnya adalah warna bunga pada bunga Linaria marokana. Warna bunga ini ditentukan oleh pigmen hemoselanin dan sifat keasaman plasma sel. Pigmen hemoselanin akan berwarna merah apabila berada pada plasma yang asam dan akan berwarna ungu pada plasma yang basah.
Warna ungu merupakan hal yang tidak biasa karena merupakan fenotip baru. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke contoh soal. Nah, ini ada persilangan antara bunga yang berwarna merah dengan berwarna putih. Gen dominannya adalah A besar. Ini B besar. Ketika gen dominan sama-sama menyusun individu baru atau anakannya, dia akan menghasilkan sifat yang baru juga, yaitu warna ungu. Ketika warna ungu disilangkan sesamanya, dihasilkan anakan seperti di tabel ini. Jadi misalnya A besar, B besar itu warna ungu. A besar, B kecil juga ungu. Untuk lebih jelasnya atau mudah diingat, saya buatkan note di sini. Jadi, ketika warna ungu karena apabila A besar bertemu dengan B besar. Jadi, ketika dominan ketemu dominan akan menghasilkan warna yang baru, yaitu ungu. Ketika warna merah, A besar strip. Strip ini bisa diisi A besar maupun A kecil. Poin pentingnya adalah ketika B kecil atau B-nya resesif, itu akan menghasilkan warna merah. Ketika warna putih, kebalikannya. Berarti A kecil itu menghasilkan warna putih, walaupun B besarnya cuma 1 ataupun B besarnya 2. Untuk A kecil, B kecil itu juga sama menghasilkan warna putih. Sehingga dapat dihasilkan perbandingan seperti di tabel ini. Perbandingan warna ungu, merah, putih yaitu 9:3:4. Yang selanjutnya ada epistasis dan hipostasis. Sepasang atau sebuah gen yang menutupi ekspresi gen lainnya yang tidak sealel maka disebut gen epistasis. Gen yang dikalahkan atau yang tidak nampak atau yang tertutupi itu disebut gen hipostasis. Peristiwanya disebut epistasi dan hipostasi. Di sini saya akan menjelaskan epistasi dominan dan resesif. Epistasi dominan. Epistasi dominan ini merupakan penyimpangan yang terjadi apabila satu gen dominan yang bersifat epistasis. Jadi ada satu gen dominan yang menutupi gen B besar, B dan B kecil. Ini gen A epistasis, berarti gen A-nya tuh yang menutupi. Jadi ketika gen A bertemu gen B maupun B besar maupun B kecil, maka akan menang atau akan menutupi gen tersebut, gen B besar dan B kecilnya. Sebagai contoh adalah pada persilangan umbi lapis warna merah dan warna kuning. Masukkan warna merah. Karena kan epistasisnya tuh A besar ini, gen A menang terhadap gen B besar maupun gen B kecil. Berarti menang merah kan, merah. Ketika merah disilangkan sesamanya, ini akan membentuk susunan yang seperti ini. 9A strip, B strip. Strip ini kan bisa diisi besar ataupun kecil ya. Ketika A besar itu bertemu dengan B besar, kan di sini tertulis gen A menang terhadap gen B. Berarti menang kan gen A. Gen A-nya tuh merah, berarti umbi lapisnya berwarna merah. Begitu pula dengan yang kedua. A menang terhadap B kecil, berarti juga warnanya merah. Sedangkan A kecil B strip itu warnanya akan kuning karena tidak ada yang menutup dan tertutup. Tapi ini lebih dominan yang B itu jadi warnanya kuning. Kalau kecil semua itu berwarna putih. Sehingga diperoleh perbandingan fenotip akhirnya adalah merah, kuning, putih, yaitu 12:3:1. Untuk yang resesif sendiri adalah sebelumnya epistasi resesif maksud saya. Epistasi resesif sendiri adalah penyimpangan yang terjadi apabila terdapat gen resesif yang epistasis terhadap gen dominan yang tidak sealel. Contohnya,
Gen C kecil epistase atau menang terhadap gen A besar dan A kecil. C besar, A besar itu warna hitam. Silang dengan putih menghasilkan warna hitam. Ini masih normal karena tidak ada gen C kecil yang menutupi gen A dan A besar dan A kecil. Ketika ini disilangkan sama juga seperti ini akan menghasilkan perbandingan genotip yang seperti ini. Ketika C besar bertemu A besar maka berbentuk warna hitam. Tapi ketika C besar ketemu dengan A kecil dia akan berbentuk abu-abu. Karena kan ini ketika C kecil itu akan menang. Ini kan C besar berarti dan A-nya tuh kecil semua, berarti dia akan berwarna abu-abu, tidak hitam dan tidak putih. Nih, ketika C kecil menang terhadap gen A besar maupun A kecil, dia akan berwarna putih. Sehingga hitam, abu-abu, putih perbandingannya itu 9:3:4. Selanjutnya ada polimeri. Polimeri adalah interaksi antar gen yang bersifat kumulatif atau saling menambah. Jadi, gen-gen tersebut akan saling berinteraksi untuk mempengaruhi dan menghasilkan keturunan yang sama. Contohnya adalah gandum berbiji merah yang memiliki gen yaitu M1 dan M2. Sehingga apabila gen tersebut bertemu, maka ekspresi warnanya akan semakin kuat. Untuk lebih lanjutnya, mari kita ke contoh soal. Jadi ini gandum yang berwarna merah. Merah disimbolkan dengan genotip yang besar semua, baik M1 maupun M2-nya. Sedangkan yang putih itu menggunakan huruf M kecil, M1 sampai M2-nya. Gametnya M1, M2 besar, dan ini M1, M2 kecil, menghasilkan warna merah. Ketika warna merah diselangkan samanya, terdapat gamet seperti ini. Cara menentukan gamet itu seperti tadi. Jadi M1, M besar 1 dengan M besar 2. M besar 1 dengan M kecil 2. M kecil 1 dengan M besar 2. Dan M kecil 1 dan M kecil 2. Nah, setelah itu kita buat diagramnya seperti ini. Ini taruh sini. Ini ke sini, dan ini di sini. Ini sama juga. Jadi untuk memudahkan. Ketika tadi disebutkan polimeri itu gennya tuh saling menambahkan. Jadi apabila ada M besarnya itu akan menghasilkan warna merah. Ketika M besarnya 4 berarti merahnya itu merah pekat. Dan ketika semakin sedikit M besarnya berarti semakin menurun warna merahnya. Jadi untuk lebih mudah, warna merah didapatkan ketika dalam gametnya itu ada M besarnya. Seperti ini, walaupun M besarnya ini 1, tapi ada M besarnya, maka itu warnanya akan merah. Ketika tidak ada M besarnya atau genotipnya itu M kecil semua, itu berwarna putih. Sehingga dalam diagram ini dihasilkan perbandingan merah banding putih yaitu 15:1 karena warna merahnya ada 15 dan putihnya ada 1. Notnya adalah warna merah dapat terjadi apabila ada M besarnya. Baik M besarnya 1, 2, 3 maupun 4. Yang terakhir ada komplementer. Komplementer merupakan penyimpangan semu hukum Mendel yang interaksi antar gen dominan dan sifat berbeda itu saling melengkapi, sehingga memunculkan fenotip baru. Apabila salah satu gen tidak muncul, maka sifat yang dimaksud pun tidak akan muncul. Contohnya, pada persilangan bunga Lathyrus odoratus, terdiri dari gen C besar, C kecil, P besar, dan P kecil. Gen C dominan atau besar itu membentuk pigmen warna.
ketika C kecil itu tidak membentuk pigmen warna. Untuk B besar membentuk enzim pengaktif dan P kecil tidak membentuk enzim pengaktif. Untuk lebih jelasnya, kita lihat di persilangan antara bunga berwarna putih dengan bunga berwarna putih. Di parental 1 tuh bunga warna putih. C besar, P kecil, C besar, C kecil, P besar itu sama-sama warna putih, menghasilkan bunga warna ungu. Ketika C besar bertemu P besar, berarti kan membentuk sifat yang baru seperti tadi. Apabila satu gen tidak muncul, maka sifat yang lain tidak muncul. Ini kan muncul semua, berarti akan terjadi sifat memunculkan fenotip tertentu, yaitu warna ungu, karena saling melengkapi antara C besar dan P besar. C besar, C kecil, P kecil itu warna ungu. Ketika disilangkan sesamanya, menghasilkan gamet C besar, P besar seperti ini. Ini gametnya kan sama karena yang disilangkan juga sama. Terus anakannya dihasilkan bunga warna ungu dan bunga warna putih. Ini kan interaksi antara dua gen dominan yang memiliki sifat berbeda yang saling melengkapi, sehingga memunculkan fenotip baru. Ketika C besar dan P besar itu kan sama-sama dominan. Ketika bergabung berarti akan memunculkan sifat baru, yaitu bunga warna ungu. Seperti ini juga warna ungu, karena kan C besar dan P besar ada, berarti warna ungu. C besar dan P besar ada, warna ungu. Dan seterusnya. Kenapa ini bunga warna putih? Karena C besar tidak bertemu dengan P besar, tapi bertemu dengan P kecil. Jadi bersifatnya warna putih, seperti pada indukannya putih. Terus ini berwarna ungu. Ada juga berwarna putih lagi, ini kan C besar tidak bertemu dengan P besar, tapi bertemunya dengan P kecil. Jadi bunganya juga menjadi warnanya putih. Untuk mengingat, saya menuliskan note di bawah. Ketika ada C besar bertemu P besar, berarti itu akan berwarna ungu. Tapi ketika C ataupun P besar tidak saling bertemu, dia akan menghasilkan warna putih. Sehingga dari tabel ini bisa kita simpulkan perbandingan fenotipnya ungu banding putih, yaitu 9:7. Kesimpulannya adalah penyimpangan semu hukum Mendel yaitu terjadinya suatu kerjasama berbagai sifat yang memberikan fenotip berlainan tetapi masih mengikuti hukum-hukum perbandingan fenotip dari Mendel. Penyimpangan ini terjadi karena adanya dua pasang gen atau lebih yang saling mempengaruhi dalam memberikan fenotip pada suatu individu. Peristiwa yang mempengaruhi antar dua pasang gen atau lebih ini disebut dengan interaksi gen, yang mana akibat interaksi ini ada 5 macam, yaitu ada atavisme, kriptomeri, epistasi dan hipostasi, komplementer, dan polimeri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih. Jangan lupa comment, like, and subscribe. Oh